Itu dalam hal politik lah, panjang ceritanya kalau kita mau bicara. Dalam hal sosial, tidak ada tandingan Rasulullah. Dalam hal sosial, tidak ada tandingan Rasulullah. Bergaul dengan semua kalangan, dari anak kecil, anak remaja, orang seumuran, orang tua, bergaul semuanya. Rasulullah itu dari kecil sudah aktif dalam masyarakat. Maka dia dikenal dengan Al-Amin. Kenapa dikenal? Coba, kalau orang baik enggak kemana-mana dia, cuma di rumah ya, karena terlalu baik di rumah aja. Ada yang kenal enggak? Enggak kenal orang. Rasulullah enggak, Rasulullah aktif sosial, bergaul dengan masyarakat, menyatu dari kecil itu. Maka orang-orang Mekah itu kenal Rasulullah dari kecil sampai tumbuh remaja, sampai tumbuh dewasa, dikenal, aktif dalam masyarakat. Dan itu persoalan kita hari ini. Anak-anak kita dari SD pulang ke rumah, masuk kamar, tutup pintu. SMP ke sekolah, pulang ke rumah, masuk kamar, tutup pintu, nonton atau apa. Yang pesantren juga seperti itu. Pesantren, libur pesantren, pulang ke rumah, tutup pintu. Dia kecil, nggak dia kenal, tokoh masyarakat nggak kenal siapa, dengan orang sekitar nggak ngomong. Ini bukan sistem Islam ini, itu sistem Anda pribadi itu, jangan salah-salahkan Islam. Sehingga anak itu terbentuk mentalnya lemah, nggak berani tampil di publik, retorika nggak teratur, nggak terdidik, karena dia hidupnya itu dalam bentuk eksklusif. Paling dia berkawan dengan kawan-kawannya aja, bukan orang kampungnya pun, dari Dithiro, lingkungan kuliah. Ini bahaya kondisi kehidupan seperti ini. Rasulullah ada seperti itu. Rasulullah masa muda, belum jadi rasul, masa muda umur 20 tahun. Terjadi perang Fijar, perang antara Mekah dengan orang luar Mekah. Rasulullah aktif ikut. Pemuda yang aktif dalam masyarakat, Rasulullah aktif ikut perang. Bawa persenjataan, bawa anak panah, ikut membela negara. Itu belum jadi rasul. Jadi rasul umur 40 tahun. Aktif membantu. Ada acara-acara kampung, datang dia, gabung, bantu apa yang bisa dibantu. Kemudian terjadi Hilful Fudul, perundingan Fudul juga antara pihak Mekah dengan orang Mekah. Ikut Rasulullah, aktif dalam masyarakat, sehingga orang enggak asing dengan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah diperintahkan dakwah secara jihar, kan pertama dakwah secara sir, sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terbuka. Itu Rasulullah naik ke Bukit Safa, Rasulullah panggil penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah semuanya, saudara-saudaraku, datanglah kemari, ada hal yang ingin aku sampaikan. Datang semua penduduk Mekah. Tajak gedayo. Datang saya misalnya, kena merasa pidi penceramah, ya ada mbak bini jalan ini, lu piuh siatnya, nak pelelo nak pegah, ada orang mau datang. Ini datang karena sudah ada kondisikan, sudah ada acara. Kita nggak mau datang orang, kita nggak dikenal, dan manfaat kita untuk orang sedikit. Kenapa Nabi Muhammad ketika berdiri di Bukit Safa menyampaikan Islam untuk pertama kali secara terbuka, seluruh penduduk Makkah datang? Karena mereka sudah mengenal Rasulullah sejak kecil, aktif dalam masyarakat, orang jujur, baik akhlaknya, bekerja keras. Maka orang, Muhammad yang panggil Muhammad, datang semua, rame-rame datang orang. Kemudian Rasulullah menyampaikan
katakan, wahai semuanya, lau anni akhbartukum bi anna wara'a hadzal wadi, seandainya aku beritahukan kalian semuanya bahawa di belakang bukit ini ada satu pasukan yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian semua percaya? Serentak semua jawab, ma jarrabna alaika kadhiba, wahai Muhammad, tidak pernah kami mendapatkanmu pernah berdusta, pasti kami percaya apapun yang kau katakan. Tanya mana tu patih dia berkhabar cibut pengegak tapi iya, semua percaya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pribadi Rasulullah suka bergaul. Maka siapapun yang tidak setuju dengan dakwah Rasul itu karena dakwahnya, tapi kalau sosoknya itu nggak bisa dipungkiri. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kalau jumpa Rasulullah berpas-pasan cuman berdua di lorong-lorong kota Mekah, itu berhenti bersalaman karena mengagumi sosok Muhammad. Pribadinya itu dahsyat sekali. Tapi ketika Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan di depan kaumnya, namanya sebagai pemimpin kan, ego, peero, apa itu Muhammad leh pegah ke Muhammad. Tapi kalau berjumpa dengan Muhammad secara langsung, tunduk mereka semua, enggak berani memandang wajah Muhammad. Karena Muhammad itu indah, secara fisik indah, secara akhlak indah. Maka Abu Zar'ah menulis bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sahabat 125.000 orang yang siap hidup dan mati. Coba tanya sekarang, mana satu orang di dunia ini yang punya sahabat sebanyak itu, yang siap hidup dan mati? Kita tanya mesti draw mandang susah dah minta. Hai menyoba kedai kopi, nyota tem pepre kopi le. Yang tem du. Susah. Kamu coba kita bayangkan, mentang-mentang Muhammad itu Rasul, duduk dengan wibawa, enggak mau lihat-lihat orang, biar orang datang, berempak sahabat dia nah. Enggak dapat. Dan itu bukan tipikal Rasulullah. Dia yang pertama memulai. Kalau jumpa dengan orang, Rasul yang pertama memberikan salam. Kalau mendekat, Rasul pertama yang memegang tangan dan tidak melepaskan kecuali lawan bicara melepaskan tangannya. Itu akhlak Rasul. Kalau berbicara dengan orang, melihat ke matanya, tidak memalingkan matanya sebelum orang itu selesai berbicara. Tidak seperti kita mentang-mentang ilmu menyogok pegabah nak kala. Apa yang membuat kita susah lihat orang? Apa yang membuat kita susah menghargai orang? Memang kita siapa? Kita punya ilmu. Ilmu itu siapa berikan? Allah. Kita punya kekayaan. Siapa punya kekayaan? Allah. Apa yang membuat kita terlalu susah? Nah, orang kayak susah. Allah, dia kan anak-anak kecil. Apa yang membuat? Boleh. Dia payah korek yo. Harus kurek yo. Sifat ananiahnya harus kurek yo. Man bahaya dia yo temati dende. Apa yang membuat kita terlalu menahan diri? Apa hebatnya kita? Kalau Allah buka aib kita, enggak ada yang mampu lihat kita. Jijik orang sama kita, Allah tutup ni aib kita. Maka Rasul itu la uhibbu an atamayyaz, kata Rasul, aku tidak suka berbeda. Wa yajlisu haisun tahal majlis, Rasulullah duduk di mana akhir majlis. Kalau Rasulullah datang sudah penuh orang, Rasulullah duduk di belakang, enggak ada Rasulullah maju ke depan. Kenapa harus maju? Kenapa? Memang siapa? Pakai pakaian sederhana sama dengan yang lain, sampai sahabat protes. Kalau datang orang dari luar mau jumpa Muhammad, masuk ke Masjid Nabawi, duduk Rasulullah dengan para sahabat, enggak ada beda pakaian Rasulullah dengan sahabat, enggak ada beda. Jadi orang bingung, mana pemimpin kalian? Nyo katanya baru tingkat keplor mentang enggak beda cara suka baca kan.
Ya, dah ada jabatan lah, ikon ke Florino ke Floralaim, ya. Dah ada jabatan lah. Apa itu semua? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu beliau yang memulai. Dengan anak kecil, beliau yang memulai menyapa. Dengan anak muda, beliau yang mulai menyapa. Dengan orang seumuran, beliau yang mulai menyapa. Dengan orang lebih tua, lebih lagi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang terkesan dengan Rasulullah. Semua yang berjumpa dengan Rasulullah akan mengira dialah paling dicintai oleh Rasulullah, paling disukai. Padahal enggak, Rasulullah memang semua orang seperti itu. Semua orang dihargai semua, tanpa melihat umur, apalagi jabatan, tidak ada. Setelah duduk dengan semua orang, datang undangan dari ujung kota sana, pinggir kota, yang undang seorang nenek tua, rumahnya gubuk, undang Rasulullah datang ke rumah. Datang Rasulullah, seorang presiden, lebih pemimpin besar, seorang rasul diundang oleh seorang nenek tua dari rumah gubuk di ujung kota Madinah. Datang Rasulullah berjalan kaki memenuhi undangan itu. Begitu masuk Rasulullah ke rumah itu, rumah kecil gubuk yang ada seorang perempuan tua bersama dua orang anak yatim. Masuk Rasulullah, duduk di situ, ngobrol, tertawa ria. Rasulullah merebahkan badannya di situ, rebahan di rumah itu, di rumah gubuk itu. Selesai ngobrol, selesai rebahan bersama orang tua, bersama anak-anak yatim dua orang tadi. Kum, kata Rasulullah, bangun, kita semua solat. Rasulullah bangun memimpin solat. Biasanya Rasulullah memimpin solat untuk ribuan sahabatnya, tokoh-tokoh besar, pembesar-pembesar. Tapi pada hari itu Rasulullah memimpin solat, makmumnya dua orang anak kecil, anak yatim, dan satu orang nenek tua di belakang anak yatim itu. Rasulullah pimpin solat. Sengaja Rasulullah pimpin solat karena kata Allah, inna salataka sakanan lahum, sesungguhnya Muhammad solatmu adalah sebagai penentram bagi mereka, sebagai penyejuk bagi mereka, sebagai penyelamat bagi mereka dunia dan akhirat. Di mana Rasulullah salat pasti ada cahaya di situ sampai hari akhirat. Maka Rasulullah salat. Siapa makmumnya? Dua orang kecil yatim. Rasulullah orang besar, dua orang anak kecil yatim, belakangnya nenek tua. Selesai salat Rasulullah pamit. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk beramai-ramai. Dan Rasulullah sering duduk beramai-ramai, ya, di sebuah pohon besar. Duduk para sahabat, anak kecil berlomba-lomba untuk bisa duduk di samping Rasulullah. Maka dapatlah seorang anak kecil duduk di sebelah kanan Rasulullah. Di sebelah kiri sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman. Di sebelah kanan tiba-tiba entah dari mana anak kecil itu masuk dia. Pokoknya kaji samping Raunina. Tiba-tiba datang air minum, dikasih ke Rasulullah. Rasulullah minum, kemudian Rasulullah bagikan ke sahabat-sahabatnya. Kebiasaan Rasulullah, dan itu sunnah Rasulullah, membagikan sesuatu ke orang-orang di sekitarnya dimulai dari sebelah kanan. Maka selesai minum, Rasulullah ingin membagikan ke sahabatnya. Begitu dilihat ke kanan anak kecil, dilihat ke kiri sahabat-sahabat tua, tokoh-tokoh. Kalau dikasih sama anak kecil, nggak enak sama yang di sebelah kiri. Kalau dikasih sama sebelah kiri, akan berlawanan dengan sunnah Rasulullah sebelah kanan pertama. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Coba kita bayangkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nyatanya jahat-jahat ke haya. Cidari pun bunuh kali takun. Ane bodrek gede pupuk tajaran Tuhan. Itu kalau kita dari tadi dah selesai itu. Ya. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu detail, halus akhlaknya. Meskipun perkara besar dia selesaikan, tapi perkara-perkara kecil itu diperhatikan.
Rasulullah minta izin ke anak kecil ini, nak, ini air sebenarnya jatahmu, namun aku ingin minta izin, apakah engkau mengizinkan air ini kita kasih dulu ke orang-orang tua di sebelah kiri kita? Padahal apa urusan minta izin sama anak kecil ini? Tapi begitulah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, yang besar. Ya. Maka Rasulullah minta izin ke anak ini. Kata anak ini, wahai Rasulullah, sudah lama saya mencari-cari kesempatan. Supaya anak-anak kecil ini pintar juga dia. Sudah lama saya mencari-cari kesempatan. Saya berlari-lari kencang, baru kali ini dapat di sampingmu wahai Rasulullah. Khusus biar saya dapat minum langsung setelah mulutmu. Nyo lek kemah harus bahanju kali nyo cukup kalau minta kesempatannya wahai Rasulullah. Maka karena anak itu ngomong seperti itu, maka terpaksalah air itu dikasih ke anak itu dulu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak. Ya. Datang seorang sahabat. Sebelum dia masuk Islam, dia raja, ya. Abu Hatim, ya, kalau tidak salah Hatim nanti bisa dicek sejarahnya. Hatim, ya. Namanya Hatim. Dia di Madinah itu raja, tokoh, pemimpin kabilah. Namun ketika Rasulullah masuk Madinah, Hatim ini keluar Madinah, enggak mau sama Rasulullah. Dia berangkat ke Romawi, berjumpa dengan raja-raja Romawi dan diberikan jabatan di sana. Kemudian setelah lama Rasulullah di Madinah, Hatim ini pengen pulang ke Madinah. Entah bagaimana ceritanya, dia penasaran, ingin melihat Rasulullah dari dekat. Maka datanglah Hatim ini dari Syam, dari Romawi, pulang ke Madinah. Rasulullah sedang duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya, seperti biasa, bercengkrama, bersendaria. Datang Hatim ini ke Masjid Nabawi. Hatim ini sebelumnya mencurigai Rasulullah itu berdakwah untuk mengumpulkan pengikut biar ada kekuasaan, untuk mencari kekuasaan, mencari kekayaan. Jadi Hatim mencurigai Rasulullah itu seperti itu, makanya dia enggak mau bersama Rasulullah. Nah, ketika dia pulang dari Romawi ke Masjid Nabawi, ditanya, "Mana Muhammad? Aku ingin jumpa sama Muhammad." Maka seketika itu Rasulullah bangun, sedang duduk. "Aku Muhammad." Langsung dirangkul Hatim, dipegang tangannya, kemudian dipersilahkan untuk ke rumah Rasulullah untuk dijamu. Hatim masih curiga. Hatim ingin melihat sosok Rasulullah itu sebenarnya bagaimana orangnya. Dipegang tangan oleh Rasulullah, si Hatim ini, tokoh besar ini, dibawa keluar masjid, mau dibawa ke rumah Rasulullah. Begitu keluar dari pintu masjid, Rasulullah memegang Hatim dengan penuh kemuliaan, karena tokoh lah, dimuliakan. Tiba-tiba ada seorang nenek tua memanggil Rasulullah, "Wahai Rasul, aku hendak bicara denganmu sebentar." Rasulullah sedang memegang Hatim. Rasulullah minta izin kepada Hatim, "Wahai Hatim, sebentar, ada orang tua panggil saya, biar saya ngomong sebentar dengan dia, mungkin dia ada hal yang ingin disampaikan." Maka Hatim menunggu di pintu masjid. Rasulullah ngomong dengan nenek tua. Rasulullah ngomong dengan nenek tua itu sangat lama sekali, sampai Rasulullah sudah ganti-ganti kaki berdirinya. Namanya urinang, pulau urinang tua, kan? Panjang macam juta. Rasulullah mendengar, namanya orang tua, mendengar, sampai ganti-ganti kaki Rasulullah, kakuwut. Di situ Hatim melihat akhlak Rasulullah,
Dalam hati Hatim terbersit, ini manusia bukan pencari kekuasaan, ini manusia bukan pengumpul kekayaan, ini manusia berada di jalan yang benar, jalan yang hak. Di situ mulai terenyuh hati Hatim melihat Rasulullah mendengar orang tua berbicara. Sampai nenek tua itu selesai berbicara, baru Rasulullah kembali ke Hatim, dipegang tangan Hatim, kemudian dimasukkan ke rumah. Sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hatim terkejut, lebih terkejut lagi ketika melihat atap rumah bisa disentuh oleh tangan. Begitu kecil rumah Rasulullah. Kamarnya kita, rumah Rasulullah, mungkin lebih besar kamar kita lagi. Maka kalau salat malam itu sering bersentuhan. Rasulullah sedang salat, Aisyah sedang tidur, sering kena, karena sempit sekali rumahnya. Kemudian begitu Hatim mau duduk, yang ada bantal di rumah cuma satu, bantal tempat duduk. Kan sistem orang Arab, bantal tempat duduk cuma satu. Lantainya pasir, tanah, padang pasir. Diambil bantal itu oleh Rasulullah, diletakkan untuk diduduki oleh Hatim. Oleh Hatim merasa malu dan tidak enak hati. Kata Hatim, wahai Muhammad, engkau saja yang duduk di atas bantal itu. Kata Rasulullah, enggak, engkau yang duduk di atas bantal itu. Kata Hatim, enggak Muhammad, engkau yang duduk di atas bantal itu. Kata Rasulullah, kalau engkau enggak mau duduk di atas bantal ini, dua-dua kita enggak duduk, kita keluar lagi. Maka kemudian Hatim karena merasa enggak enak, Hatim duduk di atas bantal itu, Rasulullah duduk di atas tanah. Seketika itu Hatim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena melihat kesederhanaan Rasulullah, ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Terenyuh hati Hatim, langsung di situ dia masuk Islam. Sebagaimana seorang orang Jerman, kan ada di video itu di salah satu stasiun televisi di Saudi. Ada seorang perempuan dari Jerman masuk Islam, mu'alaf dia. Dia wawancarai, ditanya, kenapa anda masuk Islam? Kata dia, saya membaca sebuah hadis tentang bagaimana Rasulullah menyayangi seekor kucing. Karena Rasulullah punya kucing di rumah. Setiap Rasulullah masuk ke rumah, Rasulullah ambil air atau susu, Rasulullah kasih minum kucing itu. Kemudian Rasulullah kasih tidur kucing itu, ada tempat tidurnya. Si perempuan Jerman ini masuk Islam gara-gara melihat akhlak Rasulullah terhadap kucing. Coba kita bayangkan, kita udah dalam masjid akhlak kita nggak seindah seperti itu, apalagi dengan kucing. Miomi cing ngampu-nyampuh tapi dalit kan. Kita kadang-kadang sedang menyampaikan ilmu, sedang berceramah, bisa buruk akhlak kita, maka berpengaruh kepada orang. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat dahsyat sekali. Sosialnya luar biasa. Dekat dengan siapapun. Saking dekatnya dengan siapapun, sepeninggal Rasulullah, begitu wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat sangat bersedih sekali. Sampai ada yang lari, enggak sanggup tinggal di Madinah tanpa Rasulullah. Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan lari dari Madinah dia. Sepeninggal Rasul dia lari dari Madinah, enggak sanggup di Madinah, enggak tanpa Rasulullah. Karena biasanya Bilal itu dia kan muazin. Begitu datang waktu salat, dia naik ke tempat azan,
Sebelum dia azan, dia lihat Rasulullah. Selalu seperti itu, nampak Rasulullah. Jadi dia nggak tahan. Seandainya begitu wafat Rasulullah, dia naik ke tempat azan, begitu dia lihat ke bawah yang nampak kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nggak tahan. Maka dia lari ke Syam, ke Homs, Syria. Jadi begitu sosial itu sangat indah sekali. Kemudian sisi-sisi yang lain, ya, dalam hal ekonomi, Rasulullah nomor satu. Rasulullah itu pengusaha besar. Baru umur 40 tahun Rasulullah baru berhenti berbisnis.